Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, sebelum saya menyatakan argumen saya, perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Sahdatia Khatif Konita, sebagai pembicara pertama dari tim afirmatif, bertugas untuk menyatakan definisi umum dan menyatakan limitasi yang sudah disepakati dan juga menyatakan argumen saya. Pada mosi kita pada kali ini yaitu, Dewan ini menyetujui bahwa hak veto bagi negara tertentu dalam keanggotaan PBB mengakibatkan PBB tidak memiliki sikap netral dalam menyelesaikan konflik antar negara. Berikut saya akan menyatakan limitasi yang sudah kami sepakati, yaitu dalam sudut pandang kemanusiaan. Sebelum itu, saya akan menyatakan definisi umumnya. Hak veto adalah hak untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan, peraturan dan undang-undang atau revolusi. PBB artinya PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa artinya organisasi internasional yang bertugas menjaga perdamaian dunia, keamanan internasional, dan menjadi penengah jika terjadi konflik antar negara. Netral artinya tidak berpihak, konflik artinya perselisihan. Jika digabungkan menjadi satu, mosi kita pada hari ini yaitu, Dewan ini menyetujui bahwa hak veto bagi negara tertentu dalam keanggotaan PBB mengakibatkan PBB tidak memiliki sikap netral dalam menyelesaikan konflik antar negara, memiliki arti yaitu, Dewan ini menyetujui bahwa hak untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan, peraturan, dan undang-undang atau resolusi bagi negara tertentu dalam keanggotaan organisasi internasional yang bertugas menjaga perdamaian dunia, keamanan internasional, dan menjadi penengah jika terjadi konflik antar negara, mengakibatkan PBB tidak memiliki sikap tidak berpihak dalam menyelesaikan perselisihan antar negara. Dewan juri yang terhormat, PBB sendiri memiliki Dewan Keamanan yang berjumlah 15 anggota. 10 anggota tidak tetap, dipilih 2 tahun sekali. Dan 5 anggota lainnya seperti Inggris, Cina, Amerika, Rusia, Perancis merupakan anggota tetap. Dewan ini dibentuk dengan tujuan memelihara keamanan dan perdamaian dunia. Namun, kelima anggota tersebut memiliki status yang luar biasa, tidak hanya kepermanenannya, tapi juga kekuatan hak vetonya. Berdasarkan pasal 27 UN Charter, suatu keputusan yang akan diputuskan harus berdasarkan kelima anggota tetap tersebut, sehingga apabila salah satu negara Great Powers merupakan hak vetonya menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan sebuah keputusan untuk mengedepankan kepentingan negaranya, maka perdamaian tidak dapat tercapai melalui Dewan Keamanan PBB. Jadi, meskipun banyak dewan lainnya yang di luar 5 anggota tersebut tidak setuju oleh beberapa draft, namun ada satu anggota yang menghendaki draft tersebut, maka draft tersebut akan tetap dilaksanakan. Bagaimanapun, umumnya anggota tetap akan menggunakan hak vetonya sebagai alat politik ketika kepentingan negara anggota tetap tersebut dipertaruhkan. Namun, sayangnya, dalam beberapa konflik terakhir, penggunaan hak veto untuk negara-negara anggota tetap rupanya tidak menyelesaikan suatu konflik yang dibahas dalam Dewan Keamanan. Penggunaan hak veto tetap digunakan beberapa anggota untuk semakin memperkeruh konflik yang ada dan justru terkesan membiarkan konflik itu terus berlanjut, malah mengakibatkan banyak masalah baru. Dewan juri yang terhormat, saya ambil beberapa kasus yang sedang hangat sekali ini, yaitu kasus tentang Israel dan Palestina. Kasus Israel dan Palestina berawal ketika Israel melepaskan diri dari Palestina dan mulai menyerang Palestina secara militer, dan dikabarkan banyak terjadi korban-korban jiwa, yaitu kurang lebih 6.000 jiwa dan 1,7 juta penduduk Palestina terancam terluka. Namun, agenda pembahasan Dewan PBB tanggal 11 November tahun 2006 yang berisi draft resolusi agar dibentuk dengan harapan serangan Israel di Palestina dapat berhenti dan Israel menarik pasukannya. Namun, draft tersebut disanggah oleh Amerika dengan 2 alasan, yaitu bahasa yang digunakan dalam draft memberatkan Israel dan bermotif politik.
Dan yang kedua, dalam hal pembentukan tim pencari fakta, hal tersebut tidak perlu dilakukan karena tidak penting dan tidak akan mengubah kondisi lapangan. Sedangkan seperti yang kita tahu, banyak korban-korban jiwa yang telah berjatuhan dan banyak jiwa-jiwa yang sedang terancam di sana. Jadi, saya sebagai tim afirmasi menyatakan sangat setuju dengan mosi kita kali ini, yaitu Dewan ini menyetujui bahwa hak veto bagi negara tertentu dalam keanggotaan PBB mengakibatkan PBB tidak memiliki sikap netral dalam menyelesaikan konflik antar negara. Karena sebagai bukti kasus tadi, ketidaknetralan beberapa anggota PBB menyebabkan negara lain sengsara, dan konflik Israel-Palestina tadi seharusnya banyak yang setuju, tapi draft resolusi, namun dengan adanya hak veto tersebut, Amerika Serikat yang dinyatakan oleh Amerika Serikat, draft tersebut hanya bagaikan kertas kosong dan tidak ada aksinya. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari mosi kita pada hari ini adalah hak veto tidak sesuai dengan prinsip persamaan kedaulatan yang diatur secara bersamaan dalam piagam PBB. Hal ini membuat kontradiksi dalam piagam PBB itu sendiri. Jika dilihat dari konflik Israel-Palestina, hingga sekarang tak kunjung usai. Hak veto justru membuat kinerja Dewan Keamanan sebagai penjaga perdamaian dan keamanan internasional dipertanyakan dan menjadi tidak efektif. Akibat adanya hak veto yang mana Amerika Serikat terus menyanggah draft resolusi tersebut, setiap ada draft resolusi terkait konflik Israel dan Palestina, berakhir di lembaran kertas saja. Veto yang dilakukan Amerika tidak menjadikan konflik kemanusiaan di Palestina itu usai, namun malah memperparah konflik tersebut. Jadi saran saya, keberadaan hak veto untuk 5 negara anggota sepatutnya harus dihapus, mengingat keadaan politik internasional saat Perang Dunia II dan saat ini sangat berbeda, dan keberadaan hak veto pun jadi tidak relevan, sehingga prinsip persamaan kedaulatan negara yang dijunjung oleh PBB tidak dapat terimplementasikan dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.